Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gerak pada bidang vertikal atau percepatan gravitasi dan gerak peluru. Yang beranggotakan Zikril Hakim, Bima Hanum Daud, Desi Sapitri, dan Sofian Galisukmo. Latar belakang. Fisika merupakan pelajaran yang wajib diambil oleh para mahasiswa khususnya pada jurusan teknik. Banyak materi yang diberikan pada pelajaran fisika ini yang dapat kita terapkan dalam jurusan kita. Contohnya pada jurusan teknik sipil. Pelajaran yang telah kita dipelajari pada mata kuliah fisika ini bisa kita terapkan pada bidang kita, yaitu pada teknik sipil. Salah satu contohnya adalah pada menghitung tekanan-tekanan yang akan terjadi pada struktur bangunan. Maksud dan tujuan. Maksudnya yang pertama memberikan wawasan ilmu keteknikan yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, melakukan pembaruan dalam melakukan pembelajaran, yaitu dengan memberikan tugas-tugas praktikum yang diaplikasikan dari teori-teori. Tujuan. Yang pertama, untuk memberikan materi tentang gerak pada bidang vertikal. Yang kedua, untuk menentukan atau menghitung gerak pada bidang vertikal. Lalu yang ketiga, untuk memberikan ilmu atau teori-teori yang dapat diaplikasikan pada praktikum atau keseharian. Selanjutnya dibacakan oleh Desi Sapitri. Gerak pada benda vertikal. Pengertian. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan adalah kecepatannya berubah secara beraturan karena pengaruh percepatan yang konstan atau tetap serta lintasannya yang berbentuk garis lurus. Kecepatan benda yang bergerak vertikal itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya konstan sebesar 9,8 meter per sekon, percepatan gravitasi bumi, sehingga nilai kecepatannya akan berubah secara teratur. Jika benda bergerak ke atas, maka besar kecepatan benda akan berkurang secara teratur. Sedangkan jika benda bergerak ke bawah, kecepatan benda akan bertambah secara teratur. Ciri-ciri gerak vertikal. Yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y, arah vertikal. Yang keempat, kecepatan berubah teratur, diperlambat atau dipercepat. Yang kelima, benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon. Pada benda yang bergerak ke atas, arah kecepatan benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, benda mengalami perlambatan. Besar perlambatan yang dialami benda adalah sebesar percepatan gravitasi bumi, minus 9,8 meter per sekon. Sedangkan pada benda yang bergerak ke bawah, arah kecepatan benda searah dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke bawah, kecepatannya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, benda mengalami percepatan sehingga geraknya disebut gerak lurus beraturan dipercepat. Rumus-rumus pada gerak vertikal. Gambar di samping adalah gerak suatu bola yang dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal. Lintasan bola dari titik A ke titik D menunjukkan bola bergerak naik. Pada saat bola naik, kecepatannya semakin berkurang sampai di titik tertinggi D. Kecepatan bola 0 untuk sesaat. Gerak bola dari titik A sampai titik D ini dinamakan gerak vertikal ke atas atau GFA. Lintasan bola dari titik D menuju titik D, titik G menunjukkan bola bergerak turun. Ketika bola bergerak turun, kecepatannya semakin bertambah sampai di titik awal G. Sama dengan A. Bola mengalami kecepatan yang besarnya sama dengan V0. Gerak bola dari titik D menuju titik G ini dinamakan gerak vertikal ke bawah, GFB. Akan tetapi perlu kalian ingat bahwa kecepatan awal gerak bola dari titik D ke titik G adalah 0. Di titik tertinggi D nilai V sama dengan 0, sehingga gerak vertikal ke bawah
tanpa kecepatan awal ini lebih sering disebut dengan gerak jatuh bebas. Dengan demikian, pada kasus bola yang dilempar ke atas, terus bergerak kembali ke tanah atau lantai, terdapat dua jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Ketinggian maksimum. Untuk menentukan ketinggian maksimum, kita hitung posisi bola ketika kecepatannya sama dengan 0. Pada titik tertinggi, pada saat mula-mula, T sama dengan 0, kecepatan awal bola, dan percepatannya sama dengan G. Sehingga kita dapat persamaan V2 sama dengan V0 2 ditambah 2GH, 0 sama dengan V02 ditambah 2GH. Ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dengan H ketinggian maksimum sama dengan meter, kecepatan awal meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Di titik tertinggi, V sama dengan 0, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan berikut. Titik tertinggi sama dengan V0 per G. Lama benda melayang di udara. Secara sistematis, lama benda di udara dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurang setengah GT pangkat 2. 0 sama dengan kecepatan awal dikali tinggi dikurang setengah G dikali T pangkat 2. Setengah G dikali T pangkat 2 sama dengan kecepatan awal dikali waktu. Gravitasi GT sama dengan 2 V0. Benda melayang di udara sama dengan 2 V0 per G atau 2 tinggi maksimal. Grafik gerak vertikal. Grafik hubungan ketinggian terhadap waktu, grafik H min T pada gerak vertikal. Benda yang dilempar ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah, besar perpindahan S akan sama dengan besar ketinggian benda H, sehingga bentuk grafik S min T akan sama dengan grafik H min T pada gerak vertikal. Dari gambar grafik H min T di atas menunjukkan bahwa ketinggian mula-mula bola adalah 0. Kemudian seiring bertambahnya waktu, ketinggian terus meningkat. Sampai pada titik tertinggi, ketinggian bola tidak bertambah. Kemudian dari titik tertinggi tersebut, ketinggian bola terus menurun sampai akhirnya ketinggian bola 0 saat mencapai tanah. Bentuk kurvanya adalah garis parabola terbuka ke bawah. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Grafik V min T pada gerak vertikal. Kecepatan merupakan besaran vektor, jadi wajib memiliki arah. Dalam fisika, benda yang bergerak ke kanan atau ke atas memiliki kecepatan positif, sedangkan benda yang bergerak ke kiri atau ke bawah memiliki kecepatan negatif. Dari grafik V min T di atas menunjukkan bahwa ketika bola dilempar ke atas, mula-mula kecepatan bola sama dengan 0. Kemudian seiring bertambahnya waktu, kecepatan semakin menurun. Setelah mencapai titik tertinggi, kecepatan bola 0, kemudian kecepatannya bertambah. Namun nilai kecepatannya negatif karena benda bergerak ke bawah. Karena gerak benda searah percepatan gravitasi, maka benda mengalami percepatan, sehingga kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Selanjutnya dibacakan oleh Zikri Hakim. Silakan Kim. 3. Grafik hubungan kelanjutan terhadap waktu pada grafik vertikal. Grafik V sama dengan T dikurang T
kelajuan sebenarnya adalah grafik V dikurang T kecepatan yang tidak memiliki arah. Karena kita tahu bahwa kelanjutan adalah besar skala. Dari grafik dapat dilihat bahwa mula-mula kelajuan bola yang dilempar ke atas adalah V0. Karena bergerak ke atas, kelajuan bola semakin menurun karena diperlambat oleh G. Ketika sampai di titik tinggi, kelajuan bola 0, kemudian semakin lama semakin meningkat, karena bola bergerak ke bawah searah percepatan gravitasi, yang membuat bola tersebut mengalami percepatan yang signifikan. Kemudian, sesaat sebelum menyentuh tanah, kelajuan bola mencapai nilai maksimum di mana besar V sama dengan V0. Empat, grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Pada gerak vertikal, semua gerak vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Karena percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Dari grafik dapat dilihat bahwa percepatan gravitasi yang mempengaruhi gerak vertikal bola, baik ke atas maupun ke bawah, adalah konstan min 9,8 meter per second kuadrat. Contoh soal, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan percepatan 60 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan A, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum. B, ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. C, kecepatan bola saat tiba di tanah. D, waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah. Penyelesaian diketahui V0 sama dengan 60 meter per second. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. A, jawaban A, waktu untuk mencapai titik tertinggi, Tmax, dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2 di atas. Tmax sama dengan V0 per G. Tmax sama dengan 60 per 10. Tmax sama dengan 6 second. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 60 detik. Jawaban B, ketinggian maksimum Hmax dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 1 di atas. Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Hmax sama dengan 60 kuadrat 2 dikali 10. Hmax sama dengan 3600 per 20. Hmax sama dengan 160 meter. Jadi ketinggian maksimal yang mampu dicapai bola adalah 180 meter dari permukaan tanah. C, kecepatan pada saat tiba di tanah. Vt sama dengan kecepatan bola saat dilempar dari tanah. V0 hanya saja tandanya negatif. Vt sama dengan minus V0 sama dengan negatif 60 meter per second. Jadi kecepatan bola saat tiba di tanah adalah minus 60 meter per second. Jawaban D, waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah, atau bisa kita sebut lama benda melayang di udara, dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3. THG sama dengan 2 Tmax. THG sama dengan 2 kali 6 second. THG sama dengan 12 second. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah adalah 12 detik. Macam-macam gerak vertikal. 1. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan sehingga semua persamaan pada GLBB berlaku juga untuk gerak jatuh bebas. Akan tetapi karena pada gerak jatuh bebas kecepatan awal benda V0 adalah 0, percepatan benda A sama dengan G, dan jarak tempuh bola dalam arah vertikal H, maka persamaan dalam gerak jatuh bebas menjadi Pt sama dengan GT. Adapun rumus untuk mencari suatu ketinggian benda bisa mengganti persamaan gerak lurus berubah beraturan, sehingga didapatkan persamaan ketinggian benda untuk gerak jatuh bebas, yakni HT sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk menentukan kecepatan benda yang jauh
bebas dari ketinggian H dapat ditentukan dengan menggunakan rumus V kuadrat V 2 per T sama dengan 2 GH. Keterangan VT kecepatan meter per second, G percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan T waktu second. Contoh soal graf jatuh bebas. Suatu benda dilepaskan dari ketinggian 20 meter di atas tanah. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan benda sesudah mencapai ketinggian 15 meter di atas tanah? Penyelesaian. Diketahui H1 sama dengan 20 meter, H2 sama dengan 15 meter, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan VT. Jawab H sama dengan H1 dikurang H2, H sama dengan 20 dikurang 15, jadi H-nya sama dengan 5 meter. Kemudian dapat kita tentukan kecepatan akhirnya VT 2 sama dengan 2 GH. VT 2 sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. VT 2 sama dengan 100, VT sama dengan akar dari 100. Jadi VT-nya 10 meter per second. Jadi kecepatan jatuh dari benda tersebut adalah 10 meter per second. Gerak vertikal ke atas dan ke bawah. A. Gerak vertikal ke atas, GLBB diperlambat. Pada gerak vertikal ke atas, semakin ke atas, kecepatan benda semakin berkurang, sehingga pada titik tertinggi kecepatan benda sama dengan 0. Di titik puncak benda berhenti sesaat, kemudian akan berbalik ke arah ke bawah dan mengalami gerak jatuh bebas, yaitu benda bergerak jatuh dengan kecepatan awal sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke atas, berlaku persamaan VT sama dengan V0 dikurang GT. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Tanda minus menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan karena gerak benda berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi benda bergerak ke atas. Selanjutnya dibacakan oleh Bima Hanum Daud. Silakan Bim. Baik, terima kasih. Ya, ini tanda min menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan karena gerak benda berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi. Gerak benda ke arah ke atas. Sebuah bola yang dilemparkan ke atas dengan percepatan awal 0 dalam selang waktu T, benda tersebut akan kembali ke tempat semula. Hal ini berarti perpindahan benda tersebut 0, tinggi sama dengan 0, atau benda kembali ke tempat semula. Harga perlambatan dalam gerak ke atas sama dengan harga percepatan dalam arah gerak ke bawah. Waktu yang diperlukan benda untuk kembali ke tempat semula yaitu tinggi sama dengan percepatan 0 waktu dikurangi setengah gravitasi waktu kuadrat. 0 sama dengan percepatan waktu dikurangi setengah gravitasi waktu kuadrat. Tinggi sama dengan 2 percepatan per gravitasi. Perhatikan gambar A dan gambar B. Grafik ini merupakan grafik hubungan antara percepatan waktu terhadap waktu dari benda yang dilemparkan vertikal ke atas dan kemudian kembali ke tempat semula. Selanjutnya. Ya, ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Suatu benda dikatakan bergerak vertikal ke atas jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. 2. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. 3. Kecepatan benda berubah secara teratur, semakin menurun. 4. Kecepatan benda pada titik tertinggi, ketinggian maksimum sama dengan 0. Yang terakhir, benda mengalami perlambatan. Selanjutnya. Ya, contoh soal gerak vertikal ke atas.
Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum adalah, pembahasannya, di titik tertinggi, kecepatan akhir percepatan waktu sama dengan 0, dan percepatan gravitasi bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda, maka percepatan waktu sama dengan percepatan dikurangi gravitasi dikali tinggi. 0 sama dengan 10 dikurangi 10 dikali tinggi. 10 waktu sama dengan 10 waktu sama dengan 1 sekon. Jadi seorang atlet melempar lembingnya ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Lembingnya tersebut mencapai puncak tertinggi dalam 5 detik. Berapa ketinggian yang dicapai? Yakni tinggi sama dengan percepatan waktu dikurangi setengah gravitasi tinggi kuadrat. Tinggi sama dengan 30,5 dikurangi setengah 1/210 dikali 5 kuadrat. H sama dengan 150 dikurangi setengah dikali 250. H sama dengan 150 dikurangi 150. 150 dikurangi 125. Maka hasilnya H sama dengan 25 meter. Selanjutnya. Ya, yang B, gerak vertikal ke bawah, GLBB dipercepat. Berbeda dengan jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksud adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dan kecepatan awal tertentu. Jika seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah, sehingga persamaannya sama dengan persamaan pada gerak vertikal ke atas. Kecuali tanda negatif pada persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan, yakni percepatan tinggi sama dengan percepatan ditambah gravitasi waktu. Tinggi sama dengan percepatan waktu ditambah setengah gravitasi tinggi kuadrat. Oh maaf. Selanjutnya, kecepatan pada saat tertentu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan gravitasi, 2 percepatan gravitasi dengan ketinggian. Selanjutnya, ciri-ciri gerak vertikal ke bawah. Suatu benda bergerak vertikal ke bawah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu. Yang kedua, lintasan benda dapat garis lurus dalam arah vertikal. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Yang keempat, perhitungan benda di ketinggian. Lalu yang terakhir, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Contoh soal, bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter second dan tiba di tanah setelah 2 second. Kelajuan bola ketika menyentuh tanah yaitu diketahui V0 sama dengan 10 meter second, waktu sama dengan 2 second, dan sama dengan 10 meter per second. Ditanya V, jawab VT sama dengan V0 plus G kali T. 10 meter per second plus 10 meter per second dikali 2 second. Sama dengan 10 meter per second plus 20 meter per second sama dengan 30 meter per second. Jadi kelajuan bola ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per second.
Soal yang kedua, seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per second dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah ke dalam sumur tersebut. Pembahasan. H sama dengan V0 T plus setengah GT 2. H 5 kali 2 plus setengah kali 10 kali 2 pangkat 2. H sama dengan 10 plus 20. H sama dengan 30. Selanjutnya gerak peluru. Pengertian gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Contohnya lintasan bola yang ditendang dalam permainan sepak bola. Gerak peluru ditembakkan ke atas dengan sudut tertentu terhadap arah mendatar. Jika bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut evaluasinya 0, maka kecepatannya dapat diproyeksikan ke arah mendatar atau sumbu X dan arah vertikal sumbu Y. Pada arah horizontal sumbu X, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus beraturan atau GLB dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Artinya komponen kecepatan horizontal selalu konstan dalam selang waktu. Maka kecepatan awal secara horizontal adalah V0x sama dengan V0 cos Q. Kecepatan horizontal dalam waktu T adalah Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos Q. Jarak horizontal yang ditempuh dalam waktu T adalah X sama dengan Vx kali T sama dengan V0 cos Q kali T. Pada arah vertikal sumbu Y, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga gerak benda mengalami perlambatan. A, Y sama dengan min G sama dengan min 10 meter per second kuadrat. Maka artinya komponen kecepatan vertikalnya VY selalu berubah dalam waktu. Maka kecepatan awal secara vertikal adalah V0Y sama dengan V0 sin Q. Kecepatan vertikal dalam waktu T adalah VY sama dengan V0Y dikurang GT sama dengan V0 sin Q sama dengan dikurang GT. Jarak vertikal yang ditempuh dalam waktu T adalah Y sama dengan V0Y kali T dikurang setengah G kali T kuadrat sama dengan V0 sin Q kali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Contoh soal. Bola dilemparkan dengan besar kecepatan awal 25 meter second dari tanah dan sudut evaluasinya 37 derajat. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter second kuadrat. Tentukan A. Kecepatan bola pada 1 detik pertama. B. Posisi bola pada detik pertama. Penyelesaian diketahui V0 sama dengan 25 ms, Q sama dengan 37 derajat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertama, kita hitung dulu kecepatan awal pada arah horizontal dan vertikal. Vox sama dengan V0 cos Q sama dengan 25 cos 37 derajat sama dengan 25 kali 0,8 sama dengan 20 meter per second. V0Y sama dengan V0 sin Q sama dengan 25 sin. 25 kali 0,6 sama dengan 15 meter second. Kecepatan pada waktu sama dengan 1 second adalah Vx sama dengan V0x sama dengan 20 meter per second. Vy sama dengan V0y dikurang V per GT sama dengan 15 dikurang 10 kali 1 sama dengan 5 meter per second. Dari nilai kecepatan Vx dan Vy yang merupakan kecepatan pada waktu sama dengan 1 second, maka dengan menggunakan dalil
Pythagoras dapat diperoleh resultan kecepatan bola, yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan 20 akar kuadrat 2 plus 5 akar kuadrat 2 sama dengan akar 425 sama dengan 20,6 meter per second. Posisi bola pada waktu 2 second adalah X sama dengan Vx kali T sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 meter. Y sama dengan V0Y kali T dikurang G kali T pangkat 2. 15 kali 2 dikurang setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan 30 dikurang 5 dikali 4. Sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Posisi bola dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan X, Y sama dengan 40,10 meter. Selanjutnya titik tertinggi. Di titik tertinggi atau titik B, kecepatan benda hanya pada arah horizontal saja. Sedangkan kecepatan vertikal akan 0 atau Vy sama dengan 0 karena benda tersebut tidak bisa naik lagi. Sehingga persamaan kecepatan pada titik tertinggi adalah Vb sama dengan Vx, Vy sama dengan 0. Waktu T yang diperlukan untuk mencapai posisi tertinggi adalah Vy sama dengan V0 sin P dikurang G kali T. 0 sama dengan V0 sin P dikurang G kali T. GT sama dengan V0 sin P T tertinggi sama dengan V0 sin Q per G. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai adalah Y max sama dengan V0 sin I dikali T tertinggi dikurang setengah G atau T tertinggi pangkat 2. Y max sama dengan V0 sin Q dikali V0 sin P per G sama dikurang setengah G V0 sin P dikurang G akar 2. Y max sama dengan V0 akar 2 sin akar 2 Q per 2G. Di mana Y max sama dengan tinggi maksimum. Satuannya meter. V0 sama dengan kecepatan awal 1 meter per second. P sama dengan sudut elevasi. G percepatan gravitasi atau meter per second. Contoh soal, sebutir peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal 50 meter per second dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second. Hitunglah A waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, lalu B ketinggian maksimumnya. Penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 50 meter per second, I sama dengan 30 derajat, G sama dengan 10 meter per second. Waktu yang diperlukan untuk mencapai posisi tertinggi adalah T tertinggi sama dengan V0 sin Q di per G. 50 sin 30 derajat dikurang 10 sama dengan 50 kali 0,5 per 10 sama dengan 2,5. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah Y max sama dengan V0 kuadrat sin pangkat 2 Q per 2G sama dengan 50 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 2 per 2 kali 10 sama dengan 2500 dikali 0,25 per 20 sama dengan 31,25 meter. Titik terjauh. Pada titik terjauh atau titik C, maka ketinggian benda yaitu 0. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh adalah Y sama dengan V0 sin Q, T dikurang setengah G, T2. 0 sama dengan V0 sin Q, T dikurang setengah GT2. Setengah GT pangkat 2 sama dengan V0 sin Q kali T. Setengah GT sama dengan V0 sin Q. T terjauh, 2 V0 sin Q per G.
Jangkauan terjauh yang dapat dicapai adalah X sama dengan Vx kali T, X sama dengan V0 cos Q, dikali 2 V0 sin Q per G. X sama dengan V0 pangkat 2 dikali 2 cos sin Q per G. Karena 2 cos Q dan sin Q sama dengan sin 2, maka X terjauh sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin 2 per G. Contoh soal, sebutir peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal 100 meter per second. Sudut elevasi saat itu sebesar 15 derajat 150 dan ditanyakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Yang B, jangkauan terjauh yang dapat dicapai peluru. Penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 100 meter per second, Q sama dengan 150, G sama dengan 10 meter per second. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh adalah T terjauh sama dengan 2 V0 sin Q per G sama dengan 2 kali 100 sin 15 derajat per 10 sama dengan 200 dikali 0,26 per 10 sama dengan 5,2 second. Jangkauan terjauhnya adalah R sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 pi per G sama dengan 100 pangkat 2 sin 2,5 derajat per 10 sama dengan 10.000 dikali 0,5 per 10 sama dengan 500 meter. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya. Yuk, tanya yuk. Saya ingin bertanya bagaimana supaya kita bisa memahami konsep gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Coba ulang. Bagaimana supaya kita bisa memahami konsep gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak? Mau dong nanya. Ayo dong, nanya dong. Izin bertanya. Iya Pak. Saya Nanda Ferus Akbar dari kelompok 4 mau bertanya. Benda-benda yang melakukan gerak peluru mengapa selalu memiliki lintasan berupa pelan-pelan. Nih, benda-benda yang melakukan gerak peluru mengapa selalu memiliki lintasan berupa lengkungan. Terus seolah-olah dipanggil kembali ke permukaan tanah setelah mencapai titik tertinggi, titik 0. Kenapa? Oke. Selanjutnya ada lagi. Terima kasih. Bertanya lagi gak? Udah, ada lagi nggak? Des, tolong jawab pertanyaan yoga, Des. Udah belum, Des? Pertanyaannya jawab. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Irus. Udah, silakan. Tadi pertanyaannya, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertanyaannya tadi, kenapa? Apa tadi bisa bilang?
kenapa benda yang gerak lurus selalu balik ke bumi setelah mencapai titik tertinggi? Oke. Kenapa? Alasannya karena benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Terus yang kedua, seperti gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah pusat bumi dengan besar gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon. Ketiga, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut ditendang, dilempar, ditembakkan, atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan gesekan alias hambatan udara. Jadi itu alasannya kenapa selalu menuju pusat bumi. Oh, oke Des. Makasih Des. Selanjutnya Hakim akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ridwan Prayoga. Silakan Kim. Bentar. Hakim. Iya, taruh. Tadi soalnya bagaimana supaya kita bisa memahami konsep gerak vertikal ke atas dan bawah ya? Juga. Yuk. Soalnya bagaimana supaya kita bisa memahami konsep gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oh iya. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas hampir sama dengan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Akan tetapi pada kasus ini sebuah benda dilemparkan dari bawah ke atas dengan kecepatan awal tertentu V0 sama dengan 0. Persamaan-persamaan GLBB dapat digunakan untuk memecahkan kasus gerak vertikal ke atas dengan nilai A sama dengan min G karena berlawanan dengan arah gerak atau arah kecepatan awal vertikal ke bawah. Jadi vertikal ke atas hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaan-persamaan sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas. Kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Sebab gerak vertikal ke bawah adalah GLBB yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda, yakni G. Pada gerak vertikal ke bawah, benda selalu dipercepat, sedangkan gerak GLBB pada arah mendatar dapat pula diperlambat. Selain itu, pada gerak vertikal ke bawah, besar percepatan selalu sama dengan percepatan gravitasi G. Sedangkan percepatan pada GLBB arah mendatar dapat berharga berapa saja. Udah. Sudah Yok. Sudah jelas belum? Ridwan Prayoga. Saya izin bertanya, Li. Oh, oke, Dap. Silakan, Dap. Kan nama saya Dapan Abhan. Pertanyaannya, sebutkan syarat-syarat suatu benda melakukan gerak vertikal ke bawah. Itu, Li. Coba ulang, Dap. Sebutkan syarat-syarat ya. Suatu benda melakukan gerak vertikal ke bawah. Oke, sebentar ya. Siap, Li. Bima. Bim. Sebutkan syarat-syarat suatu benda melakukan gerak vertikal ke bawah ya. Iya, Li.
Yang pertama tuh benda yang dilemparkan ke arah bawah bukan dilepas dengan bebas. Lalu yang kedua, benda dilemparkan ke arah bawah yang memiliki ketinggian tertentu. Yang ketiga, benda dilemparkan ke bawah pada tempat yang memiliki gravitasi. Yang keempat, kecepatan awal benda tidak sama dengan 0. Lalu yang kelima, memiliki kecepatan yang bertambah secara konstan. Dan yang terakhir, memiliki percepatan yang tetap. Udah jelas, Dap? Baik, Li. Makasih, Li. Demikian beberapa hal yang kelompok saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Dan terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Apabila dalam penyampaian tidak mungkin, apabila ada penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung para teman-teman, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.